Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat muslim. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang kelahiran Yajuj dan Majuj, dua bangsa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis yang akan muncul di akhir zaman? Kisah mereka penuh dengan misteri dan kegelapan, namun asal-usul mereka jarang dibahas secara mendalam. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri jejak-jejak awal dari kelahiran Yajuj dan Majuj, dan bagaimana bangsa-bangsa ini berhubungan dengan peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang dikenal memiliki usia yang sangat panjang, mencapai 950 tahun. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Nuh alaihissalam dikaruniai anak laki-laki, Ham, Sam, dan Yafits. Dari keturunan mereka inilah, umat manusia berkembang menjadi berbagai bangsa dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Ham, anak pertama, menurunkan bangsa Habsyi dan Zangi yang dikenal dengan kulit mereka yang gelap. Sam, anak kedua, menjadi leluhur bangsa Arab, Romawi, dan Ajam. Sedangkan Yafits, anak ketiga, memiliki keturunan yang disebut sebagai bangsa Turki Barbar, Mongol, serta dua bangsa yang menakutkan, Yajuj dan Majuj. Namun, tidak semua sejarah ini hanya sekadar garis keturunan yang normal. Ada kisah yang lebih kelam, lebih dalam, mengenai bagaimana Yafits melahirkan keturunan yang tidak biasa, yakni golongan manusia yang kuat, brutal, dan liar. Golongan ini bukan hanya sekadar manusia biasa, mereka memiliki kekuatan luar biasa dan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Yafits memiliki seorang anak bernama A'aj, yang kemudian melahirkan A'uj. Dari A'uj lahirlah Unuk, sosok yang disebut-sebut sebagai manusia raksasa, makhluk besar dengan ukuran tubuh yang jauh melampaui manusia biasa. Menurut riwayat, Unuk dikenal sebagai seorang yang sangat kuat, bahkan mampu berjalan melintasi benua hanya dengan beberapa langkah. Dia bisa menyentuh langit dengan tangannya dan mencabut pohon terbesar di Mesir hanya dengan satu gerakan tangan. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun bahtera raksasa guna menyelamatkan umatnya dari banjir besar, Unuklah yang diminta oleh Nabi Nuh untuk mengambil kayu dari pohon terbesar di Mesir. Unuk dengan tubuh raksasanya melakukan perintah itu tanpa kesulitan. Namun meskipun memiliki tubuh yang besar, Unuk tidak memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dia lebih dikenal sebagai makhluk yang cenderung bertindak impulsif dan egois tanpa memikirkan dampak tindakannya terhadap orang lain. Saat banjir besar terjadi, air yang menenggelamkan dunia tidak mampu menenggelamkan Unuk. Tubuhnya yang sangat besar memungkinkannya untuk tetap berdiri di tengah-tengah lautan. Hanya puncak kepalanya yang menyembul di atas air. Meskipun banyak yang tenggelam, termasuk mereka yang menolak mengikuti Nabi Nuh, Unuk tetap bertahan. Gunung Ararat, yang merupakan salah satu gunung tertinggi di dunia, hanya menyisakan puncaknya yang kelihatan, dan Unuk berdiri di sana seperti raksasa penjaga. Namun meskipun tubuhnya selamat, jiwa Unuk tidak terlepas dari kekosongan. Kehidupannya yang panjang membuatnya kehilangan makna. Ketika zaman berganti dan generasi manusia baru bermunculan, Unuk mulai merasakan kehampaan yang mendalam. Seiring dengan berjalannya waktu, dia merasa semakin terisolasi dari dunia manusia, dan hal ini membuatnya mencari cara untuk tetap relevan. Di suatu masa, Unuk tiba-tiba muncul di negeri Rum, sebuah kerajaan yang megah dan penuh dengan kekayaan. Dengan langkah besar dan suaranya yang menggema, dia datang menghadap raja negeri tersebut. Unuk menginginkan sesuatu yang aneh dan tak masuk akal. Dia meminta seorang gadis sebagai pendampingnya. Gadis yang dia inginkan tentu harus sesuai dengan ukurannya yang raksasa. Raja negeri Rum yang tidak pernah menghadapi permintaan seperti itu sebelumnya, terkejut dan panik. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. Bagaimana mungkin mencarikan seorang gadis yang sebesar Unuk? Tak ada manusia biasa yang bisa sebanding dengan makhluk raksasa ini. Namun Unuk bukanlah makhluk yang bisa diabaikan begitu saja.
Dengan suaranya yang menggema di seluruh penjuru istana, dia mengancam akan menenggelamkan seluruh negeri Rum jika keinginannya tidak dipenuhi. Jika engkau tidak bisa memenuhi keinginanku, wahai raja, Unuk menggeram, akan aku tenggelamkan seluruh negerimu dengan air laut ini. Tidak akan ada yang tersisa. Raja, dalam ketakutan merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa Unuk tidak sedang bercanda. Dengan pikiran yang cepat, Raja meminta waktu untuk memenuhi permintaan Unuk. Dia berjanji untuk mencarikan gadis yang diinginkan oleh makhluk raksasa itu. Namun dia membutuhkan waktu. Berikan aku waktu, wahai Unuk, kata Raja dengan nada merendah. Berikan aku 12 tahun. Dalam waktu itu aku akan memastikan engkau mendapatkan gadis yang sesuai dengan keinginanmu. Unuk dengan kesabaran yang tidak biasa mengangguk setuju. Dia tahu bahwa Raja tidak mungkin menipunya. Jika dalam 12 tahun permintaannya tidak terpenuhi, maka dia akan menenggelamkan seluruh negeri dengan amarahnya. Selama berbulan-bulan, Raja yang bijaksana itu memutar otak demi menyelamatkan kerajaannya dari ancaman Unuk, raksasa yang tak tertandingi. Unuk bukan hanya ancaman bagi rakyat, tetapi juga bagi kestabilan seluruh wilayah. Setiap kali ia datang, ia menuntut yang mustahil dan mengancam akan menghancurkan kerajaan jika keinginannya tak terpenuhi. Dalam kegelisahan itu, sebuah rencana besar mulai dijalankan. Membuat patung raksasa yang menyerupai gadis cantik untuk memuaskan hasrat Unuk. Raja mengumpulkan semua ahli pemahat terbaik dari penjuru negeri. Mereka adalah orang-orang terpilih yang memiliki keterampilan luar biasa dalam memahat batu-batu besar dan merubahnya menjadi bentuk yang indah. Tugas yang mereka terima bukanlah hal yang mudah. Mereka diperintahkan untuk memahat gunung batu menjadi patung gadis yang sempurna, sebuah mahakarya yang tak hanya indah tapi juga harus menggairahkan. Raja memberikan mereka waktu 12 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sebuah batas waktu yang tampaknya terlalu panjang, tetapi dengan ukuran patung yang setinggi gunung, mereka tahu bahwa ini bukanlah pekerjaan biasa. Hari demi hari suara palu menghantam batu-batu keras terdengar bergema di seluruh kerajaan. Para pemahat bekerja siang dan malam, tanpa henti. Mereka tahu bahwa nasib kerajaan terletak di tangan mereka. Tak ada ruang untuk kesalahan. Setiap lekukan wajah, setiap lipatan tubuh patung harus dibuat dengan sempurna. Patung itu bukan sekadar karya seni, tapi juga harapan terakhir untuk melawan ancaman Unuk. Setelah 12 tahun berlalu, akhirnya patung itu selesai. Sebuah karya monumental yang menjulang tinggi, menyerupai gadis cantik yang tidur terlentang. Wajahnya tampak lembut namun menggoda, dengan mata tertutup seakan sedang dalam mimpi. Patung itu benar-benar tanpa sehelai pakaian pun menambah kesan sensual yang memang diharapkan oleh raja dan para penasihatnya. Di dalam patung itu, perutnya dikorek dengan hati-hati dan diisi dengan daging mentah. Daging-daging itu dimasukkan melalui liang kemaluan patung. Sebuah ritual aneh yang dipercaya oleh raja akan membuat patung tersebut tampak lebih realistis bagi Unuk. Kita harus membuatnya percaya ini gadis nyata, kata salah satu penasihat raja. Setiap potong daging yang dimasukkan adalah upaya untuk menciptakan ilusi sempurna. Mereka bekerja dengan tekun, memastikan setiap langkah ritual ini dijalankan dengan benar. Apakah ini akan berhasil? Tanya salah satu pemahat kepada kawannya. Matanya penuh dengan kekhawatiran. Kita tidak punya pilihan lain, jawab pemahat lainnya sambil menghela napas. Jika ini gagal, seluruh kerajaan dan negeri ini akan hancur. Setelah semuanya siap, raja mengirimkan pesan kepada Unuk bahwa gadis yang diinginkannya telah ditemukan. Datanglah dan temukan apa yang kau cari, bunyi pesannya. Dengan cepat, berita itu sampai ke telinga Unuk. Bagaikan angin badai, Unuk datang melangkah ke arah patung tersebut. Dengan tubuh raksasanya yang menggetarkan tanah setiap kali kakinya menyentuh bumi. Ketika Unuk melihat patung itu, matanya bersinar penuh gairah. Tubuh raksasa itu berhenti di depan patung gadis yang begitu besar dan menggoda. Tidak butuh waktu lama bagi Unuk untuk kehilangan kendali. Nafsu membara yang telah lama menguasainya seakan tak bisa lagi dibendung. Sungguh cantik, sungguh menggoda, seru Unuk dengan suara menggelegar yang membuat tanah sekitarnya bergetar. Tubuhnya yang raksasa mendekati patung itu, dan tanpa ragu ia menyalurkan hasratnya.
Dia memperlakukan patung itu seolah-olah gadis itu nyata, tak menyadari tipu muslihat yang telah direncanakan oleh raja. Usai melampiaskan nafsunya, Unuk merasa puas dan pergi, meninggalkan patung itu dengan perasaan lega. "Aku tak perlu kembali," gumamnya sambil tertawa besar. Suaranya menggelegar dan bergema di pegunungan. Unuk pun menghilang dari pandangan, tak pernah kembali lagi ke kerajaan itu. Namun yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh raja dan rakyatnya. Air mani Unuk yang tertumpah di dalam patung, bercampur dengan daging mentah yang ada di dalamnya, mulai membusuk. Busuknya daging tersebut mengeluarkan bau menyengat yang bahkan bisa tercium hingga ke desa-desa terdekat. Dari dalam patung, ulat-ulat sebesar bayi manusia mulai tumbuh dan bergerak liar. Ini bukan bagian dari rencana," kata salah satu penasihat dengan wajah pucat ketika mendengar kabar tentang fenomena aneh yang terjadi pada patung. "Mungkin ini adalah murka Tuhan atas tipu daya yang kita lakukan," ucap seorang pendeta tua yang turut menyaksikan kejadian aneh tersebut. Ulat-ulat itu tidak berhenti tumbuh. Mereka menjadi kepompong, dan dari kepompong-kepompong itu, sesuatu yang lebih mengerikan lahir. Ketika kepompong-kepompong itu pecah, lahirlah makhluk-makhluk yang menyerupai manusia, namun dengan perawakan menyeramkan dan penuh kebuasan. Mereka adalah Yajuj dan Majuj, makhluk ganas yang lahir dari ulah Unuk dan nafsunya yang tak terkendali. Makhluk-makhluk ini segera menyebar keluar dari patung, mencari makanan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Hewan-hewan ternak menjadi korban pertama. Mereka melahap segala yang mereka temui, dari sapi, kambing, hingga kuda. Rakyat mulai panik. Tidak ada yang tahu bagaimana cara menghentikan makhluk-makhluk ini. Mereka keluar dari liang kemaluan patung itu, satu persatu, bagaikan aliran air yang tak terhentikan. Desa-desa yang berada di sekitar patung itu menjadi korban pertama. Teriakan dan tangisan terdengar di mana-mana. Para petani dan penduduk desa melarikan diri, namun banyak yang tidak berhasil. Yajuj dan Majuj tak hanya memakan hewan ternak, tapi juga menyerang manusia. Raja, yang semula berpikir bahwa rencananya akan menyelamatkan kerajaan, kini dihadapkan pada masalah yang jauh lebih besar. "Ini semua salah kita," ucapnya dengan penyesalan di depan para penasihatnya. "Kita telah menciptakan monster yang tidak bisa kita kendalikan. Yang mulia, kita harus melakukan sesuatu sebelum seluruh negeri kita dimusnahkan," desak salah seorang penasihat. Raja tidak tinggal diam. Ia memerintahkan pasukan terbaiknya untuk memburu dan menghancurkan Yajuj dan Majuj. Namun, setiap usaha yang dilakukan gagal. Pasukan yang dikirim selalu kembali dengan korban jiwa yang tak sedikit. Makhluk-makhluk itu terlalu kuat, terlalu cepat, dan jumlah mereka terus bertambah. "Kita harus memanggil bantuan dari luar kerajaan," seru salah seorang panglima yang terluka parah usai bertarung dengan makhluk-makhluk buas itu. Desakan ini akhirnya membuat raja mencari bantuan dari Raja Iskandar Zulkarnain, seorang penguasa legendaris yang dikenal memiliki kekuatan dan kebijaksanaan luar biasa. Raja mengirim utusan ke wilayah Raja Iskandar Zulkarnain, berharap dia akan datang dan menolong. Setelah membantu penduduk di timur, Raja Zulkarnain mendengar kabar tentang bahaya yang lebih besar menanti di depan. Sebuah ancaman yang sudah lama menghantui penduduk di daerah antara dua gunung yang tinggi, yakni bangsa Yajuj dan Majuj. Mereka adalah bangsa yang terkenal dengan kekejamannya, merusak tanah, menghancurkan hasil panen, dan membuat penduduk hidup dalam ketakutan. Mendengar kabar itu, Raja Zulkarnain segera mengarahkan pasukannya menuju wilayah yang dimaksud. Ketika mereka tiba di sana, para penduduk dengan tergesa-gesa datang menyambutnya. Wajah mereka penuh dengan kecemasan dan ketakutan. "Wahai Raja yang perkasa," seorang pemimpin penduduk berbicara dengan nada penuh harap. "Bangsa Yajuj dan Majuj telah membuat hidup kami sengsara. Mereka menghancurkan apa yang kami bangun dan tidak memberikan kami kedamaian. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hanya Engkau yang bisa menolong kami." Raja Zulkarnain merenung sejenak, memikirkan nasib para penduduk yang terancam oleh bahaya besar ini. Lalu dengan keyakinan penuh, ia berkata, "Aku akan menolongmu. Tetapi pertama-tama,
kalian harus bekerja bersama-sama denganku. Aku akan membangun penghalang yang kokoh di antara gunung-gunung ini untuk melindungi kalian dari mereka. Tetapi kalian harus membantu dalam prosesnya. Penduduk setempat bersorak dengan antusias. Mereka bersedia melakukan apapun untuk melindungi tanah mereka dari bangsa yang kejam itu. Maka dimulailah proyek besar pembangunan tembok antara dua gunung tersebut. Setiap hari, penduduk dan pasukan Raja Zulkarnain bekerja bahu-membahu. Mereka mengumpulkan potongan-potongan besi, batu, dan segala bahan yang bisa digunakan untuk membangun tembok yang kuat. Di bawah arahan Raja Zulkarnain, mereka membangun dengan penuh semangat, meskipun prosesnya sangat berat. Suatu hari, ketika matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, salah seorang pekerja mendekati Raja Zulkarnain dengan wajah kelelahan. Tuan, pekerjaan ini terasa sangat berat. Apakah kita akan sanggup menyelesaikannya? Raja Zulkarnain menatap pria itu dengan penuh keyakinan. Setiap pekerjaan besar membutuhkan pengorbanan. Ingatlah, ini bukan hanya untukmu, tetapi untuk anak-anakmu, untuk generasi-generasi yang akan datang. Dengan tembok ini, kita akan melindungi mereka dari kehancuran. Pria itu mengangguk, merasa semangatnya kembali berkobar. Kami akan terus bekerja, tuanku. Terima kasih atas bimbinganmu. Raja Zulkarnain tersenyum, lalu kembali memantau jalannya pembangunan. Setiap kali ada kesulitan, dia hadir untuk memberikan solusi. Setiap kali ada yang kelelahan, dia memberi motivasi. Dia bukan hanya seorang raja yang memerintah dari atas takhta, tetapi juga seorang pemimpin yang terlibat langsung di medan tugas. Namun tidak semua berjalan lancar. Sebelum tembok itu sepenuhnya selesai, pasukan Raja Zulkarnain mendapat kabar bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah bergerak mendekat. Kecepatan dan kekejaman bangsa itu membuat penduduk semakin ketakutan. Raja Zulkarnain segera memerintahkan pasukannya bersiap untuk perang. Ini bukan hanya tentang tembok, ujar Raja Zulkarnain kepada para komandan. Kita harus menghadapi mereka di medan perang, mengulur waktu hingga tembok selesai dibangun. Ketika pasukan Ya'juj dan Ma'juj akhirnya terlihat di kaki gunung, Raja Zulkarnain mengatur barisannya. Dengan perisai yang bersinar di bawah sinar matahari dan pedang terhunus, pasukan Raja Zulkarnain berdiri kokoh, siap menghadapi gelombang serangan. Pertempuran berlangsung sengit. Ya'juj dan Ma'juj menyerbu dengan kekuatan yang tak terbendung. Suara dentingan pedang dan pekikan perang memenuhi udara, sementara debu dari pertempuran membumbung tinggi. Raja Zulkarnain dengan zirah berkilau dan helm baja memimpin langsung di garis depan, menebas musuh dengan ketepatan yang mematikan. Sementara itu, para penduduk dan sebagian pasukan yang tersisa terus bekerja tanpa henti menyelesaikan tembok besar tersebut. Di tengah kobaran perang, Raja Zulkarnain dan pasukannya bertempur dengan gagah berani, menghalau Ya'juj dan Ma'juj sejauh mungkin dari tembok yang belum rampung. Saat malam tiba, kedua belah pihak kelelahan. Namun Ya'juj dan Ma'juj tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Serangan mereka yang terus-menerus membuat barisan pertahanan pasukan Raja Zulkarnain terdesak. Namun di saat genting itulah, para pekerja akhirnya menyelesaikan bagian terakhir dari tembok besar. Tembaga panas dituangkan di atasnya, membuatnya menjadi benteng yang mustahil ditembus. Ketika Ya'juj dan Ma'juj mencoba menyerang tembok, mereka mendapati bahwa tidak ada jalan masuk. Mereka menghantamnya dengan segala kekuatan, namun tembok itu tetap berdiri kokoh, tak tergoyahkan. Akhirnya, setelah serangan tanpa henti, Ya'juj dan Ma'juj terpaksa mundur, tertahan oleh tembok yang kini memisahkan mereka dari negeri yang mereka rusak selama bertahun-tahun. Kemenangan yang diraih bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga simbol kebesaran keadilan yang ditegakkan oleh Raja Zulkarnain. Pasukannya bersorak dan para penduduk menangis haru, menyaksikan tembok yang kini melindungi mereka dari bahaya besar. Raja Zulkarnain berdiri di depan tembok yang baru selesai dibangun, memandang ke arah pegunungan di mana Ya'juj dan Ma'juj terperangkap. Ia menarik napas dalam, menyadari bahwa misi besarnya telah tercapai. Dengan tembok yang kokoh itu, negeri-negeri di timur akan hidup dalam damai untuk waktu yang lama. Ini bukanlah kemenangan untuk kita, kata Raja Zulkarnain kepada pasukannya yang berkumpul di sekitarnya. Ini adalah kemenangan bagi mereka yang kita lindungi dan kemenangan bagi keadilan yang harus kita tegakkan.
di seluruh penjuru bumi. Setelah tembok itu berdiri kokoh, Raja Zulkarnain berbicara kepada rakyat di daerah tersebut. Ini adalah perlindungan yang Allah berikan kepada kalian. Tapi ingatlah, suatu hari nanti, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar lagi ketika waktunya tiba, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah. Sampai saat itu, tetaplah berpegang teguh kepada kebenaran dan jangan berbuat zalim kepada sesama. Dengan amanat itu, Raja Zulkarnain meninggalkan mereka, melanjutkan perjalanannya untuk menyebarkan keadilan dan kebaikan di dunia. Ia tahu bahwa setiap perjalanan membawa tantangan baru, tetapi dengan iman yang kuat dan kebijaksanaan, ia siap menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Di dalam kegelapan goa, Ya'juj dan Ma'juj tidak pernah berhenti. Setiap hari pemimpin mereka berdiri di depan mereka dengan tangan terkepal, memimpin serangan tak kenal lelah terhadap tembok itu. Hari ini adalah hari kita akan berhasil, seru pemimpin mereka, memompa semangat para pengikutnya. Kita telah mendekati kebebasan. Dengan raungan yang menggelegar, mereka mulai melubangi tembok sekali lagi. Suara dentuman keras terdengar ketika tangan mereka yang kuat menghantam besi dan timah. Peluh mengalir dari tubuh mereka yang besar, namun mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka adalah makhluk yang penuh dengan kekuatan liar, nafsu kebebasan yang tak terbendung. Dan setiap kali mereka melihat cahaya matahari yang menyelinap masuk dari lubang kecil yang berhasil mereka buat, harapan mereka menyala. Namun seperti biasa, pemimpin mereka mengingatkan, "Pulanglah, besok kita akan melanjutkan lagi." Saat mereka meninggalkan lubang itu, setiap kali keajaiban terjadi. Dinding itu kembali seperti semula, tanpa jejak sedikit pun dari usaha mereka. Frustrasi mulai merasuki mereka. Mereka tidak mengerti apa yang menyebabkan dinding itu selalu kembali utuh. "Ini tidak masuk akal," teriak salah satu dari mereka. "Apa gunanya kita bekerja keras setiap hari jika hasilnya selalu sia-sia?" Pemimpin mereka tetap tenang, meskipun dalam hatinya ia pun merasakan keputusasaan yang sama. Namun, ia tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan pengikutnya. Kita hanya harus terus percaya pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dan mereka terus berusaha, hari demi hari, meskipun setiap kali mereka melihat secercah harapan dalam bentuk cahaya matahari, mereka harus menunggu lagi hingga keesokan harinya. Sampai akhirnya tibalah hari yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Setelah Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan umat Islam merasakan kemenangan besar, langit yang semula cerah seketika berubah kelam. Kegembiraan yang singkat itu segera diiringi dengan ketakutan yang lebih mencekam. Di ujung cakrawala, angin kencang yang membawa debu, dan teriakan-teriakan kesakitan mengisyaratkan datangnya bencana baru yang lebih dahsyat. Dari kejauhan terdengar gemuruh kaki-kaki yang menghentak bumi, bagai gelombang pasukan yang tak terbendung. Itulah mereka, Ya'juj dan Ma'juj, makhluk perusak yang telah lama dinubuatkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benteng yang selama ini menahan Ya'juj dan Ma'juj yang dibangun dengan kekuatan luar biasa oleh Raja Zulkarnain, kini telah runtuh. Dinding baja dan besi yang memisahkan mereka dari dunia luar telah hancur, dan pintu gerbang kehancuran pun terbuka lebar. Dari balik reruntuhan itu, keluar makhluk-makhluk yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Mereka berdesakan, menumpuk satu sama lain, dengan wajah yang dipenuhi kebencian dan dahaga akan kehancuran. Mereka bergerak bagai banjir bandang, mengalir deras tanpa henti, menyapu bersih segala yang ada di hadapan mereka. Ya'juj dan Ma'juj tidak mengenal belas kasihan. Mereka menyerbu desa-desa, kota-kota, dan padang rumput, membunuh semua yang mereka temui, baik manusia, hewan, atau tanaman. Mereka merampas setiap jengkal tanah, meminum habis air sungai dan danau, membuat bumi gersang seketika. Kebun-kebun yang sebelumnya hijau dan subur berubah menjadi lahan tandus yang berdebu, dipenuhi reruntuhan dan tulang belulang. Tidak ada yang bisa lolos dari cengkeraman mereka. Binatang-binatang peliharaan seperti kambing dan sapi yang dulu menjadi sumber penghidupan umat manusia, kini habis dimangsa tanpa sisa. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj sungguh di luar batas imajinasi banyaknya.
Tiap individu dari mereka tidak akan mati sebelum melahirkan 1000 keturunan. Mereka berkembang biak begitu cepat, menjadikan jumlah mereka semakin tak terhitung. Di setiap sudut bumi, mereka menyebar dan menghancurkan, merusak apapun. Mereka tidak hanya melahap hewan-hewan yang ada, tetapi juga menghabiskan seluruh sumber daya alam. Gunung-gunung yang dulunya megah penuh dengan sumber makanan, dan hewan-hewan kini rata dengan tanah. Hutan-hutan yang rimbun berubah menjadi lahan kosong. Ya'juj dan Ma'juj adalah wabah yang tidak bisa dihentikan oleh tangan manusia. Air sungai-sungai yang dulu mengalir jernih, kini surut dan mengering. Setiap kali Ya'juj dan Ma'juj menemukan sumber air, mereka akan meminum habis hingga tak tersisa setetes pun. Sungai-sungai yang megah, yang pernah menjadi sumber kehidupan bagi berbagai peradaban, kini menjadi sungai kering yang hanya menyisakan lumpur di dasarnya. Danau-danau yang dulunya indah dan tenang berubah menjadi kawah kering yang tandus. Umat Islam yang baru saja merayakan kemenangan atas Dajjal, kini dihantui oleh rasa takut yang mendalam. Bahkan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam pun tidak diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi Ya'juj dan Ma'juj secara langsung. Perintah yang datang adalah agar mereka dan umat Islam berlindung di gunung-gunung tinggi, menjauh dari amukan Ya'juj dan Ma'juj yang tak terhentikan. Saat itulah, umat Islam dihadapkan pada ujian kesabaran yang begitu berat. Di lereng-lereng gunung yang curam, umat Islam berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, hidup dalam rasa takut yang mencekam. Langit selalu gelap oleh awan tebal, seolah menandakan bahwa bencana ini akan terus berlangsung. Dari atas gunung, mereka bisa melihat kehancuran yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj di bawah sana. Asap hitam membubung tinggi, mencemari udara, sementara jeritan-jeritan mengerikan terdengar di kejauhan, menambah horor yang sudah mereka rasakan. Di puncak-puncak gunung, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi memimpin umat Islam dalam doa dan zikir yang tiada henti. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka memohon perlindungan. Meski hati mereka dipenuhi kecemasan, iman mereka tetap teguh. Mereka percaya bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang. Meski ujian ini terasa begitu berat. Banyak yang jatuh sakit karena kelaparan dan kehausan, sementara yang lain menyerah pada keputusasaan. Namun Nabi Isa alaihissalam terus mengingatkan mereka untuk bersabar dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan hambanya. Hari demi hari berlalu dalam kesunyian dan ketegangan. Tidak ada yang tahu kapan bencana ini akan berakhir. Dan Ya'juj dan Ma'juj terus menyebar tanpa henti. Dunia terasa semakin sempit, dan umat Islam merasa seperti sedang berada di ujung jurang kehancuran. Namun, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi tidak henti-hentinya mengajak umat untuk terus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah malam yang dingin dan gelap, lantunan doa mereka menggema, menyentuh langit dan menembus keheningan. Waktu berlalu dalam ketegangan yang mencekam. Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi terus berlindung di puncak-puncak gunung, sementara di bawah sana, Ya'juj dan Ma'juj terus menyebar ke seluruh penjuru bumi, menghancurkan apa saja yang tersisa. Jumlah mereka begitu banyak dan tak terbendung, sementara umat manusia merasa seolah-olah harapan telah lenyap. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Setiap hari dari kejauhan, umat Islam mendengar gemuruh suara Ya'juj dan Ma'juj yang memecah keheningan malam. Seakan bumi ini akan ditelan oleh kekuatan gelap yang tak terkendali. Namun, keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu datang di saat yang tepat. Ketika Ya'juj dan Ma'juj telah menyebar sedemikian luas, dan hampir tidak ada lagi makhluk hidup yang tersisa untuk mereka hancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan takdirnya yang luar biasa. Di tengah kerusakan yang tak terbayangkan, dengan bumi yang tandus dan air yang mengering, Ya'juj dan Ma'juj mulai melambat. Mereka telah kehabisan target, tidak ada lagi manusia, hewan, atau tanaman untuk mereka serang. Pada saat itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai rencananya untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Langit tiba-tiba berubah menjadi kelam, tidak ada angin, tidak ada gerakan. Sebuah ketenangan yang aneh meliputi bumi yang telah terkoyak.
Di bawah, ribuan, jutaan Ya'juj dan Ma'juj yang tersisa mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Mereka, yang biasanya begitu kuat dan tak terkalahkan, mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dari leher-leher mereka, muncul wabah mengerikan yang tak bisa mereka hindari. Wabah ini bukanlah serangan biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ribuan ulat kecil yang tiba-tiba muncul dari tanah. Ulat-ulat itu merayap dengan cepat, menyerang Ya'juj dan Ma'juj dengan tak terhentikan. Masing-masing ulat menggigit leher mereka, mematikan dengan cepat dan tepat. Wabah ini begitu hebat, sehingga dalam hitungan menit, Ya'juj dan Ma'juj yang semula tak terkalahkan, terkapar di atas tanah, tak lagi berdaya. Tubuh mereka yang besar dan kuat runtuh satu persatu seperti pohon yang ditebang. Tangisan, jeritan, dan deru kematian terdengar dari semua penjuru, menandakan bahwa saat kehancuran Ya'juj dan Ma'juj telah tiba. Dari tempat persembunyian mereka di puncak gunung, umat Islam menyaksikan peristiwa ini dengan rasa takjub dan ketakutan yang mendalam. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana makhluk yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan, yang menyebar teror di seluruh bumi, akhirnya takluk oleh makhluk sekecil ulat atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wabah ulat itu telah menyelesaikan tugasnya, bumi penuh dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Tubuh mereka yang begitu banyak menutupi seluruh daratan, memenuhi lembah, pegunungan, dan bahkan dataran luas. Bau busuk mulai menyebar ke udara, memualkan dan tak tertahankan. Bumi tampak seperti lautan bangkai yang mengerikan. Tempat tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa tidak membiarkan bumi ini tenggelam dalam kehancuran selamanya. Setelah Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan oleh wabah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pertolongan lain. Dari langit, ribuan burung besar tiba-tiba muncul, terbang dalam formasi yang rapi dan mengerikan. Burung-burung itu sebesar unta, dengan sayap yang membentang lebar dan kekuatan yang luar biasa. Burung-burung ini bukanlah burung biasa. Mereka adalah makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan bumi dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang kini berserakan di mana-mana. Burung-burung raksasa itu dengan cepat menyambar bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj, mengangkat tubuh-tubuh besar itu dengan cakar mereka yang kuat. Mereka terbang tinggi di langit, membawa bangkai-bangkai tersebut ke tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hitungan jam, burung-burung itu membersihkan bumi dari jutaan mayat Ya'juj dan Ma'juj. Setiap bangkai diambil, setiap sisa tubuh diangkat ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam yang menyaksikan kejadian ini dari puncak gunung merasa kagum dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tak henti-hentinya mengucapkan syukur dan memuji kebesarannya. Kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj yang semula tampak mustahil untuk dihentikan, kini telah dihapuskan sepenuhnya oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah burung-burung raksasa mengangkat seluruh bangkai Ya'juj dan Ma'juj, bumi masih dipenuhi dengan sisa-sisa kotoran dan bau busuk yang menyengat. Kehancuran yang mereka timbulkan meninggalkan bekas yang mendalam, tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam jiwa umat manusia yang selamat. Mereka masih bisa merasakan jejak kengerian dari hari-hari panjang ketika Ya'juj dan Ma'juj merajalela. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat-Nya yang tak terbatas, tidak membiarkan bumi ini tetap kotor dan tercemar. Tak lama setelah burung-burung raksasa pergi, langit yang kelam mulai memancarkan kilatan cahaya. Guntur menggelegar dan angin kencang mulai bertiup, membawa aroma segar yang belum pernah dirasakan umat manusia dalam waktu yang sangat lama. Hujan pun turun, bukan hujan biasa, melainkan hujan deras yang tak tertahankan. Butir-butir air yang turun dari langit begitu deras dan bersih, membersihkan setiap sudut bumi yang telah dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Air itu mengalir deras, membersihkan setiap sisa kotoran, setiap jejak kehancuran yang tersisa. Bumi yang tadinya kotor dan penuh dengan bau busuk, kini mulai bersih kembali. Setiap lembah, setiap gunung, dan setiap dataran yang dipenuhi bangkai dan kotoran,
kini dibasuh oleh hujan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan ini berlangsung selama beberapa hari, tak pernah berhenti. Umat Islam yang sebelumnya terkurung di puncak gunung karena ketakutan, kini bisa merasakan kedamaian. Mereka turun dari gunung dengan penuh rasa syukur, menyaksikan bumi yang kembali bersih. Tidak ada jejak dari Ya'juj dan Ma'juj yang tersisa. Bumi ini seolah-olah baru saja diciptakan kembali, segar dan murni, seperti ketika pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya untuk manusia. Setelah bencana besar ini berakhir, umat Islam kembali ke dataran dengan perasaan lega dan syukur. Mereka menyadari bahwa mereka telah melalui salah satu ujian terberat dalam sejarah umat manusia. Ketika Ya'juj dan Ma'juj telah dihancurkan dan bumi dibersihkan, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi memimpin umat untuk memulai kembali kehidupan baru. Mereka membangun kembali desa-desa dan kota-kota yang telah dihancurkan, menanami kembali tanah yang gersang, dan mendirikan kembali rumah-rumah yang roboh. Namun, lebih dari itu mereka membawa pelajaran yang sangat berharga. Kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj telah menunjukkan kepada umat manusia betapa lemahnya mereka tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka tidak dapat melawan Ya'juj dan Ma'juj dengan kekuatan fisik, mereka mampu bertahan karena keimanan dan keteguhan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat manusia yang selamat dari bencana besar ini hidup dalam rasa syukur yang mendalam. Mereka tahu bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang di saat yang tepat, dan mereka diajarkan bahwa dalam menghadapi ujian yang paling berat sekalipun, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk bertahan. Dalam kesunyian bumi yang kini kembali damai, umat Islam melantunkan zikir dan doa, mengingat bahwa dalam setiap kehancuran selalu ada kebangkitan, dan dalam setiap ujian selalu ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertainya. Sahabat umat Muslim, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj yang penuh dengan pelajaran dan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, kita sebagai umat Muslim harus selalu siap dengan bekal iman, ilmu, dan amal saleh agar terhindar dari fitnah dan ujian yang berat di akhir zaman.